Astagfirullahaladzim. Ma'adza taf'al. Reza tak pernah menyangka sore itu akan menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Ia baru saja pulang dari mengembala unta di padang gurun. Tubuhnya lelah, bajunya berdebu. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara tangis dari dalam kandang belakang. Saat ia membuka pintu kayu itu perlahan, jantungnya seperti berhenti berdetak. Istrinya, Nabila, berdiri terikat di tiang kandang kambing. Dan yang berdiri di depannya adalah anak majikannya sendiri. Reza membeku, tangannya gemetar, dunia terasa runtuh. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Reza sudah terbiasa dengan panasnya gurun. Sejak 2 tahun lalu, ia meninggalkan Indonesia dan bekerja di peternakan unta milik keluarga besar Arab itu. Hidupnya hanya berputar antara pasir, angin kering, dan suara lonceng unta. Tubuhnya memang kurus, tapi ia kuat. Tangannya kasar oleh tali dan kayu kandang. Wajahnya sering terlihat lelah, namun sorot matanya selalu teduh. Di tempat itulah ia bertemu Nabila. Nabila bukan perempuan biasa. Ia asli Arab, namun memilih bekerja membantu di peternakan ayahnya sendiri. Ia tidak sombong, tidak manja, dan berbeda dari kebanyakan perempuan yang Reza lihat di kota. Cinta mereka tumbuh tanpa rencana. Reza tak pernah menyangka perempuan seperti Nabila mau menerima dirinya, seorang santri perantau dengan pakaian sederhana dan masa depan yang tak jelas. Tapi Nabila melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain, kejujuran. Mereka menikah sederhana, tanpa pesta besar, tanpa kemewahan. Namun sejak hari itu, sorot mata anak majikan berubah. Ia tak pernah menyukai Reza, entah karena iri atau karena sesuatu yang lebih dalam. Dan sore itu, langit gurun mulai berubah jingga ketika Reza menggiring unta terakhir kembali ke kandang. Keringat membasahi kaos coklatnya, sarungnya berdebu. Ia ingin segera menemui istrinya. Namun suasana terasa aneh. Beberapa pekerja menunduk saat ia lewat. Ada bisikan-bisikan pelan. Ada tatapan yang tak biasa. Langkah Reza melambat. Dari arah kandang kambing belakang, terdengar suara tangisan tertahan. Reza mengenali suara itu. Suara itu milik Nabila. Jantungnya berdegup keras. Ia berlari mendekat, mendorong pintu kayu yang setengah tertutup. Dan dunia seakan berhenti. Nabila berdiri diikat pada tiang kayu kandang. Gaunnya kotor oleh tanah dan jerami. Wajahnya basah oleh air mata. Di depannya berdiri anak majikan. Wajahnya penuh kemarahan. Reza membeku di ambang pintu. Tangannya refleks memegang kepalanya. Nafasnya tercekat. Apa yang terjadi? Suaranya nyaris tak keluar. Anak majikan itu menoleh perlahan. Tatapannya tajam, dingin. Istrimu mencuri. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dada Reza. Bab ini belum berakhir. Ini baru awal dari badai yang akan menghancurkan atau justru menguatkan hidup mereka. Reza berdiri kaku di ambang pintu kandang. Cahaya senja yang masuk dari celah atap membuat bayangan panjang di wajah Nabila. Tangisnya tertahan, bahunya bergetar, dan tali yang melilit pergelangan tangannya membuat kulitnya memerah. Istrimu mencuri. Kalimat itu terus bergema di kepala Reza. Mencuri? Nabila? Tidak mungkin. Reza melangkah maju, tapi anak majikan itu mengangkat tangan memberi isyarat agar ia berhenti. Jangan mendekat. Nada suaranya keras, penuh kuasa. Seolah-olah Reza hanyalah debu yang tak berarti. Reza menelan ludah.
Ia mencoba menahan emosinya. Ia tahu, satu gerakan salah saja bisa membuat keadaan semakin buruk. Apa buktinya? Suara Reza bergetar, tapi tegas. Anak majikan itu mendekat. Jaraknya hanya beberapa langkah dari Nabila. Wajahnya menyeringai tipis. Perhiasan ibu saya hilang dari ruang penyimpanan. Dan seseorang melihat istrimu keluar dari sana. Nabila menggeleng cepat. Air matanya makin deras. Aku tidak masuk ke sana. Demi Allah aku tidak pernah menyentuh apapun. Suaranya serak. Reza menatap istrinya. Ia tahu wajah itu. Wajah yang tak pernah pandai berbohong. Wajah yang selalu jujur bahkan saat terluka. Tapi suasana di kandang mulai terasa berbeda. Beberapa pekerja lain berdiri di luar, memperhatikan dari jauh. Tak ada yang berani mendekat. Tak ada yang berani membela. Anak majikan itu melanjutkan, ayahku sudah lama percaya padanya. Tapi ternyata dia mengkhianati kepercayaan itu. Reza merasakan sesuatu yang ganjil. Jika benar Nabila mencuri, mengapa langsung diikat? Mengapa tidak dibawa ke rumah utama? Mengapa tidak dipanggil semua orang? Seolah-olah keputusan sudah diambil sebelum kebenaran dicari. Reza mencoba berpikir tenang. Tadi pagi, Nabila bersamaku menyiapkan pakan, ucap Reza. Setelah itu, dia membantu di kandang kambing. Banyak yang melihat. Anak majikan itu tertawa kecil, tapi tawanya dingin. Jadi sekarang kau mau mengajari aku bagaimana mengurus rumahku sendiri. Reza terdiam. Ia tahu posisinya. Ia hanya pekerja, perantau, tidak punya keluarga di negeri ini, tidak punya kuasa. Tapi yang terikat di tiang itu adalah istrinya dan harga dirinya. Nabila terisak pelan. Reza, aku tidak melakukan apapun. Reza mendekat perlahan, meski sorot mata anak majikan penuh ancaman. Ia berdiri di depan Nabila, berusaha menutupinya dengan tubuhnya. Kalau memang ada tuduhan, kata Reza pelan tapi jelas, hadapkan kami pada majikan, biarkan beliau yang memutuskan. Untuk sesaat wajah anak majikan itu berubah. Ada kilatan emosi yang sulit ditebak, seperti seseorang yang tidak menyangka akan dilawan. Majikan sedang tidak ada. Jawabnya singkat, dan aku yang bertanggung jawab di sini. Keheningan turun. Angin sore masuk membawa debu tipis yang berputar di udara kandang. Reza mulai mengingat sesuatu. Pagi tadi, sebelum ia berangkat menggembala, ia sempat melihat seorang pekerja lain keluar dari arah ruang penyimpanan. Wajahnya gelisah, tangannya tergesa menutup pintu. Saat itu Reza tidak menganggapnya aneh. Tapi sekarang, potongan-potongan itu mulai terasa janggal. Siapa yang melihat Nabila keluar dari ruang itu? Tanya Reza lagi. Anak majikan itu tidak langsung menjawab. Banyak yang melihat. Jawaban yang terlalu cepat, terlalu umum. Reza merasa dadanya semakin sesak, bukan hanya karena tuduhan itu, tapi karena ada sesuatu yang disembunyikan. Ia menatap Nabila. Tali itu terlalu kencang. Ia bisa melihat bekas merah di kulit istrinya. Lepaskan dia. Suara Reza kini lebih dalam. Kalau memang bersalah, biarkan diadili dengan adil. Jangan dipermalukan seperti ini. Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Anak majikan itu melangkah mendekat. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Reza. Kau lupa tempatmu. Reza tidak menunduk. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, ia berani menatap lurus ke mata orang yang selama ini memandangnya rendah. Aku mungkin hanya pekerja, ucap Reza pelan, tapi aku suaminya. Kalimat itu membuat Nabila menangis semakin keras. Dan untuk sesaat, udara di kandang terasa membeku. Anak majikan itu tersenyum tipis. Senyum yang bukan tanda kemenangan, tapi seperti seseorang yang sedang merencanakan sesuatu. Baik, katanya akhirnya. Kalau begitu, malam ini kalian akan keluar dari rumah pekerja, sampai perhiasan itu ditemukan. Reza terdiam. Itu bukan hukuman sementara. Itu pengusiran. Dan ia tahu, ini belum selesai. Di balik tuduhan itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perhiasan yang hilang. Dan Reza mulai merasa, ia dan Nabila sedang dijebak dalam permainan yang belum ia pahami sepenuhnya.
Langit gurun telah berubah gelap ketika keputusan itu benar-benar dijalankan. Tanpa banyak bicara, seorang pekerja senior datang membawa karung kecil berisi pakaian Reza dan Nabila. Tak ada penjelasan, tak ada pembelaan. Semua berjalan seperti vonis yang sudah disepakati. Reza berdiri mematung di depan rumah pekerja yang selama ini menjadi tempat mereka berteduh. Rumah kecil itu memang sederhana, tapi di sanalah ia dan Nabila membangun harapan. Di sanalah mereka berbagi mimpi, tertawa pelan sebelum tidur, dan berdoa bersama setiap malam. Kini, pintu itu tertutup bagi mereka. Anak majikan berdiri beberapa meter dari situ, tangan terlipat di dada. Wajahnya dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Kalian tinggal di kandang belakang sampai semuanya jelas," katanya datar. "Kalau memang tidak bersalah, buktikan." Nabila berdiri di samping Reza, wajahnya pucat. Tangannya masih terasa perih akibat tali yang tadi melilit. Ia tidak lagi menangis, tapi diamnya jauh lebih menyakitkan. Reza menggenggam tangan istrinya pelan. "Ayo," ucapnya lirih. Mereka berjalan menuju kandang belakang. Angin malam berembus dingin, membawa bau jerami dan debu. Langkah mereka terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena rasa malu yang menekan dada. Beberapa pekerja memperhatikan dari kejauhan. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk. Tak satu pun berani bersuara. Di dalam kandang kambing itu, sudut paling belakang telah disiapkan dengan alas jerami dan satu selimut tipis. Itulah tempat mereka malam ini. Reza menatap sekeliling. Dinding kayu tua, lampu redup yang menggantung dengan kabel terkelupas. Suara kambing sesekali memecah keheningan. Inilah rumah baru mereka. Nabila duduk perlahan di atas jerami. Bahunya bergetar. Ia mencoba tegar, tapi air matanya kembali jatuh. "Aku tidak mencuri, Reza." Suaranya hampir tak terdengar. Reza duduk di depannya. Ia mengangkat wajah Nabila dengan lembut. "Aku tahu," jawabnya tegas. "Aku tahu kamu tidak mungkin melakukan itu." Malam semakin larut. Suara langkah-langkah pekerja satu persatu menghilang. Hanya tersisa bunyi angin yang menerobos celah kayu. Namun di dalam hati Reza, badai justru semakin kencang. Ia mencoba mengingat setiap detil hari itu. Pagi tadi, sebelum berangkat menggembala, ia melihat Farid, salah satu pekerja lama yang dikenal dekat dengan anak majikan, keluar dari ruang penyimpanan. Wajahnya tegang, tangannya gemetar saat mengunci pintu. Reza waktu itu hanya menganggapnya kelelahan, tapi sekarang ingatan itu terasa seperti potongan teka-teki. Mengapa Nabila yang dituduh? Mengapa tanpa bukti langsung dihukum? Mengapa majikan tua tidak dipanggil? Dan satu hal lagi yang mengusik hati Reza. Beberapa minggu terakhir, ia melihat cara anak majikan memandang Nabila, tatapan yang membuatnya tidak nyaman, tatapan yang lebih dari sekedar atasan kepada pekerja. Reza mengepalkan tangannya. Apakah ini bukan soal perhiasan? Apakah ini tentang sesuatu yang lebih pribadi? Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di sudut kandang. Dadanya naik turun. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak. Tapi ia sadar, emosi hanya akan membuat mereka semakin terpojok. Nabila menatapnya dengan mata sembab. "Kita harus bagaimana?" tanyanya pelan. Reza berhenti. Ia memandang istrinya lama. "Kita cari kebenaran," ucapnya akhirnya. "Aku tidak akan membiarkan namamu hancur seperti ini." Nabila terdiam. "Tapi mereka tidak akan mendengar kita," bisiknya. Reza menunduk sejenak, lalu menggeleng perlahan. Majikan tua pasti mau mendengar. Dia orang yang adil. Selama ini beliau percaya pada kita. Bagaimana kalau anaknya sudah lebih dulu memengaruhi pikirannya? Pertanyaan itu membuat Reza terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada tuduhan. Jika memang semua ini dirancang,
berarti mereka bukan hanya difitnah. Mereka sedang disingkirkan. Lampu redup di kandang berayun tertiup angin. Bayangan mereka menari di dinding kayu. Reza duduk kembali di samping Nabila. Ia memeluk istrinya erat, berusaha menjadi tembok yang melindungi. Di luar kandang, langkah kaki terdengar sebentar, lalu berhenti. Seperti seseorang yang sengaja berdiri mengawasi dalam gelap. Reza menoleh ke arah suara itu. Tak ada siapapun. Tapi firasatnya berkata, ini baru permulaan. Dan besok pagi, mungkin keadaan akan menjadi jauh lebih buruk. Fajar datang tanpa membawa kelegaan. Reza hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Nabila terikat di tiang kayu kembali muncul. Tangisnya, tatapan takutnya, dan senyum tipis penuh kemenangan di wajah anak majikan itu terus berulang di pikirannya. Saat azan subuh berkumandang samar dari kejauhan, Reza bangkit perlahan dari jerami. Udara pagi terasa dingin menusuk, kontras dengan panas yang akan datang beberapa jam lagi. Nabila masih terlelap, wajahnya pucat namun damai dalam tidur singkatnya. Reza menatap istrinya lama. Ia tahu satu hal, jika ia tidak bergerak sekarang, mereka akan selamanya dicap pencuri, dan ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tanpa membangunkan Nabila, Reza melangkah keluar dari kandang belakang. Langkahnya hati-hati, tidak ingin menarik perhatian. Beberapa pekerja sudah mulai beraktivitas, namun suasana terasa canggung. Tatapan mereka berbeda, ada jarak yang tiba-tiba tercipta. Reza berjalan menuju ruang penyimpanan perhiasan dan barang berharga milik keluarga majikan. Pintu kayu itu masih sama seperti kemarin, kokoh, terkunci. Ia berhenti beberapa meter dari sana. Kemarin pagi, Farid keluar dari ruangan itu. Reza mengingat dengan jelas. Ia menunggu hingga area sekitar sepi. Lalu ia berkeliling ke sisi belakang bangunan kecil itu. Dindingnya terbuat dari papan tua, dan ada satu jendela kecil dengan kisi kayu. Reza berdiri di sana, mencoba melihat ke dalam melalui celah sempit. Gelap, namun matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di sudut ruangan, dekat lemari besar, ada bekas jejak di lantai berdebu, seperti sesuatu yang digeser. Ia mengerutkan kening. Jika Nabila benar masuk ke sini, mengapa tidak ada saksi yang jelas menyebut waktunya? Mengapa tidak ada yang melihat ia membawa sesuatu keluar? Langkah kaki terdengar mendekat. Reza cepat mundur dari jendela, pura-pura mengeriksa tumpukan karung pakan di samping bangunan. Farid muncul dari arah sumur. Tatapan mereka bertemu sesaat. Ada sesuatu di mata Farid. Bukan sekedar ketidaksukaan, tapi kegelisahan. Kau tidak seharusnya di sini, kata Farid pelan. Suaranya terdengar seperti peringatan. Reza berdiri tegak. Aku hanya ingin membersihkan namaku. Farid tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Kadang, membersihkan sesuatu justru membuatnya semakin kotor. Kalimat itu membuat dada Reza bergetar. Apa maksudmu? Farid tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewati Reza, namun bahunya sengaja menyenggol sedikit, seolah ingin menunjukkan siapa yang lebih kuat. Reza menoleh, memperhatikan langkah Farid yang menuju rumah utama. Hatinya semakin yakin. Ada yang disembunyikan. Siang hari, anak majikan kembali muncul di kandang belakang. Ia berdiri dengan sikap santai, seolah semalam tak pernah terjadi apa-apa. Sudah berpikir untuk mengaku? Tanyanya dingin pada Nabila. Nabila menunduk, namun suaranya tegas. Saya tidak mencuri. Anak majikan itu tertawa pelan. Reza berdiri di samping istrinya. Beri kami waktu sampai ayahmu pulang, ucap Reza. Beliau pasti ingin mendengar langsung. Wajah anak majikan itu berubah sedikit. Ada ketidaksukaan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ayahku percaya padaku. Tapi beliau juga percaya pada kami, balas Reza tenang. Untuk sesaat, suasana menjadi tegang. Anak majikan itu mendekat, menatap Reza lurus-lurus. Kau terlalu berani untuk seorang pekerja. Reza tidak menunduk. Aku hanya membela istriku.
Angin siang membawa debu ke dalam kandang. Cahaya matahari menembus celah kayu, membuat bayangan panjang di lantai. Anak majikan itu akhirnya berbalik pergi. Namun sebelum menjauh, ia berkata pelan, cukup agar hanya Reza yang mendengar. Kadang, orang hilang bukan karena kesalahan mereka, tapi karena mereka berada di tempat yang salah. Reza merasakan ancaman dalam kalimat itu. Ini bukan lagi soal perhiasan. Ini tentang menyingkirkan. Malamnya, Reza kembali ke ruang penyimpanan. Kali ini dengan tekad lebih kuat. Ia memperhatikan sekitar, memastikan tak ada yang melihat. Di sisi belakang bangunan, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak cepat. Sebuah potongan kain kecil tersangkut di paku kayu dekat jendela. Kain itu bukan milik Nabila. Itu potongan dari seragam kerja Farid. Reza menggenggam kain itu erat. Potongan kecil itu mungkin bukan bukti besar, tapi itu awal. Dan untuk pertama kalinya sejak tuduhan itu muncul, Reza merasa secercah harapan. Namun ia belum tahu bahwa seseorang dari balik bayangan sedang memperhatikannya sejak tadi. Dan permainan ini jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Malam itu angin gurun bertiup lebih encang dari biasanya. Reza duduk di sudut kandang belakang, potongan kain kecil itu masih ia genggam. Cahaya lampu redup membuat bayangan wajahnya terlihat lebih tajam, lebih keras dari biasanya. Nabila memperhatikannya. "Apa itu?" tanyanya pelan. Reza membuka telapak tangannya. Potongan kain itu kecil, namun cukup jelas terlihat serat dan warna khas seragam pekerja peternakan. "Ini tersangkut di belakang ruang penyimpanan," bisiknya. "Dan ini bukan milikmu." Nabila menggeleng perlahan. "Bukan." Reza menarik napas panjang. Ia mencoba menyusun semuanya dalam pikirannya. Tuduhan yang terlalu cepat. Hukuman yang terlalu memalukan. Majikan tua yang tidak dipanggil. Dan kini, potongan kain ini. Semua terasa seperti panggung yang sudah disiapkan. "Reza," suara Nabila bergetar. "Kalau memang ini jebakan, untuk apa?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Reza tidak langsung menjawab. Ia mengingat tatapan anak majikan beberapa minggu lalu. Tatapan yang terlalu lama. Cara ia sering mencari alasan berbicara dengan Nabila ketika Reza sedang mengembala. Cara ia tersenyum tipis ketika Nabila menjawab singkat dan menjaga jarak. "Apakah dia pernah mengatakan sesuatu yang aneh padamu?" tanya Reza hati-hati. Nabila terdiam. Beberapa detik terasa sangat panjang. "Dia pernah menawarkan memindahkanku bekerja di rumah utama," ucap Nabila pelan. "Katanya supaya tidak capek di kandang. Tapi aku menolak." Reza menatapnya. "Kenapa kau tidak pernah bilang?" Aku pikir itu tidak penting. Aku tidak ingin membuatmu khawatir. Dada Reza terasa sesak. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Jika Nabila menolak, jika ia menjaga jarak, maka menjatuhkannya adalah cara termudah untuk membungkamnya. Reza berdiri perlahan. "Ini bukan tentang perhiasan," katanya tegas. "Ini tentang harga diri." Pagi berikutnya, Reza mendatangi salah satu pekerja lama yang selama ini dikenal pendiam namun jujur, seorang pria tua bernama Salim. Salim telah bekerja di peternakan itu lebih dari 20 tahun. Ia mengenal keluarga majikan sejak lama. "Paman Salim," ucap Reza sopan. "Kemarin, siapa saja yang berada di sekitar ruang penyimpanan sebelum perhiasan itu dinyatakan hilang?" Salim menatap Reza lama, seolah menimbang apakah ia harus menjawab. "Kau dalam masalah besar, nak," katanya pelan. "Aku hanya ingin tahu kebenarannya." Salim menghela napas. Pagi itu, Farid memang terlihat keluar dari sana, tapi ia bilang hanya mengecek kunci. Jantung Reza berdegup lebih cepat. "Apakah ada orang lain?" Salim menggeleng. "Tapi dengar," lanjutnya lebih pelan. "Anak majikan sangat marah saat itu. Ia mencari seseorang untuk disalahkan sebelum ayahnya pulang dari kota." Reza membeku. Mencari seseorang, bukan mencari pelaku. Itu dua hal yang berbeda. Siang harinya,
Suasana peternakan semakin tidak nyaman. Beberapa pekerja mulai menjauh dari Reza. Ada bisikan bahwa ia dan Nabila mungkin benar-benar mencuri. Fitnah bekerja lebih cepat daripada kebenaran. Anak majikan tampak semakin percaya diri. Ia berjalan keliling peternakan dengan langkah santai, seolah semua sudah terkendali. Namun Reza tidak berhenti. Malam berikutnya ia kembali ke ruang penyimpanan. Kali ini ia memperhatikan lebih teliti bagian dalam ketika pintu dibuka oleh penjaga malam yang lalai. Ia melihat sesuatu yang sebelumnya terlewat. Lemari besar tempat perhiasan disimpan tidak rusak, tidak ada tanda dipaksa, kunci masih utuh. Jika Nabila mencuri, bagaimana ia membuka lemari itu? Ia tidak pernah diberi akses kunci. Reza mundur perlahan. Jebakan ini terlalu rapi, terlalu cepat, dan terlalu diarahkan. Saat ia kembali ke kandang belakang, Nabila sedang duduk diam memandangi langit malam dari celah kayu. "Reza," ucapnya pelan, "aku tidak takut miskin, aku tidak takut bekerja keras, tapi aku takut namamu hancur karena aku." Reza duduk di sampingnya. "Namaku tidak akan hancur," jawabnya lembut. "Justru kalau aku diam, itulah kehancuranku." Ia menggenggam tangan Nabila. "Besok majikan tua pulang." Nabila menoleh cepat. "Kau yakin?" Reza mengangguk. Ia mendengar kabar dari Salim bahwa majikan sedang dalam perjalanan kembali dari kota. Dan ketika pria tua itu kembali, semua harus diungkap. Namun jauh di sudut halaman, di balik bayangan dinding batu rumah utama, seseorang berdiri memperhatikan kandang belakang. Anak majikan. Matanya tajam, seolah ia sudah tahu Reza mulai bergerak. Dan senyum tipis itu kembali muncul di wajahnya. Permainan ini belum selesai, justru baru dimulai. Debu tipis berputar di halaman ketika mobil hitam besar itu memasuki gerbang peternakan. Semua pekerja otomatis berdiri lebih tegak. Majikan tua telah kembali. Pria berusia sekitar 60 tahun itu turun perlahan dari mobil. Jubahnya rapi, langkahnya tenang, tapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Selama bertahun-tahun, dialah yang membangun peternakan ini dari nol. Semua orang menghormatinya. Reza berdiri jauh di sisi kandang belakang, jantungnya berdegup keras. Inilah satu-satunya kesempatan. Namun anak majikan sudah lebih dulu mendekat ke arah ayahnya. Mereka berbicara cukup lama di depan rumah utama. Dari kejauhan, Reza tidak bisa mendengar apapun. Tapi ia bisa melihat gestur tangan yang tegas dan wajah anak majikan yang tampak serius. Seolah-olah ia sedang membangun narasi lebih dulu. Reza menelan ludah. Jika ia terlambat bicara, segalanya bisa terkunci selamanya. Beberapa saat kemudian, seorang pekerja dipanggil. "Panggil Reza," perintah sang majikan tua. Napas Reza terasa berat. Ia menoleh pada Nabila yang berdiri di dalam kandang. Wajahnya tegang namun penuh doa. Reza melangkah menuju rumah utama. Setiap langkah terasa seperti berjalan menuju pengadilan. Ia masuk ke ruang tamu besar dengan karpet tebal dan lampu gantung keemasan. Anak majikan berdiri di sisi kanan ruangan. Tatapannya dingin. Majikan tua duduk di kursi utama. "Reza," ucapnya pelan namun tegas. "Aku mendengar tuduhan serius tentang istrimu." Reza menunduk hormat. "Ya Tuan, kau tahu apa yang hilang?" "Perhiasan milik keluarga Tuan." "Dan kau tahu siapa yang dituduh?" "Istri saya, Tuan." Ruangan terasa hening. Majikan tua menatapnya dalam-dalam. "Apa yang ingin kau katakan?" Reza mengangkat wajahnya perlahan. "Saya hanya ingin keadilan." Anak majikan tertawa kecil. "Keadilan?" Perhiasan itu hilang dari ruang penyimpanan. Dan saksi melihat istrimu keluar dari sana. Reza menoleh padanya. "Siapa saksinya?" Anak majikan terdiam sepersekian detik sebelum menjawab. "Farid." Nama itu seperti lonceng yang berdentang keras di kepala Reza. Majikan tua mengangguk pelan. "Farid sudah bekerja lama di sini. Ia orang yang bisa dipercaya." Reza menarik napas panjang. "Bolehkah saya berbicara jujur, Tuan?" Majikan tua memberi isyarat agar ia melanjutkan.
Saya melihat Farid keluar dari ruang penyimpanan pagi itu. Wajahnya gelisah. Saya juga menemukan potongan kain seragamnya tersangkut di belakang bangunan. Ruangan berubah tegang. Anak majikan langsung menyela. Tuduhan tanpa bukti. Reza tidak goyah. Saya tidak menuduh siapapun. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat. Majikan tua menyipitkan mata. Di mana kain itu? Reza mengeluarkannya dari saku. Potongan kecil itu terlihat tak berarti. Namun dalam suasana seperti ini, hal kecil bisa menjadi besar. Anak majikan maju selangkah. Itu bisa saja kain lama. Tidak membuktikan apa-apa. Benar, jawab Reza tenang. Tapi jika istri saya mencuri, bagaimana ia membuka lemari yang terkunci? Ia tidak pernah memegang kunci ruang itu. Majikan tua menoleh pada anaknya. Kunci ada padamu. Anak majikan terlihat sedikit terganggu. Saya yang memegangnya. Apakah kunci pernah hilang? Tidak. Keheningan semakin berat. Reza melanjutkan dengan suara rendah namun mantap. Jika tidak ada tanda paksa, jika kunci tidak pernah hilang, maka orang yang membuka lemari pasti seseorang yang memiliki akses. Tatapan majikan tua kini berubah, tidak lagi sepenuhnya yakin. Anak majikan mencoba mengendalikan situasi. Ayah, ini hanya upaya mengalihkan kesalahan. Mereka sudah terpojok. Majikan tua berdiri perlahan. Ia berjalan ke arah jendela, memandang halaman peternakan. Aku tidak membangun tempat ini dengan keputusan tergesa-gesa, ucapnya pelan. Ia berbalik, panggil Farid. Wajah anak majikan menegang. Beberapa menit kemudian, Farid masuk dengan langkah yang tampak sedikit kaku. Majikan tua menatapnya. Kau bersaksi bahwa Nabila keluar dari ruang penyimpanan? Farid menelan ludah. Ya, saya melihatnya dari jauh. Jam berapa? Farid terdiam sesaat. Sekitar pagi menjelang siang. Reza langsung menjawab tenang. Pagi menjelang siang, Nabila bersama saya memberi pakan kambing. Banyak pekerja melihat. Majikan tua menoleh pada beberapa pekerja yang dipanggil masuk. Mereka saling pandang. Salim maju pelan. Benar tuan, Nabila bersama Reza pagi itu. Wajah Farid mulai pucat. Anak majikan memotong cepat. Mungkin waktunya berbeda. Tapi retakan sudah muncul. Majikan tua mendekati Farid. Apakah kau yakin dengan kesaksianmu? Keringat mulai terlihat di pelipis Farid. Saya... Keheningan panjang memenuhi ruangan. Dan untuk pertama kalinya sejak tuduhan itu muncul, Reza melihat sesuatu yang selama ini ia tunggu. Keraguan. Namun, permainan belum selesai. Karena di balik kebohongan Farid, masih ada satu orang yang lebih besar berdiri dalam bayangan. Dan jika kebenaran ini terus digali, bukan hanya nama Nabila yang dipertaruhkan, tapi nama keluarga majikan itu sendiri. Ruangan itu terasa semakin sempit. Farid berdiri di tengah dengan wajah pucat. Tangannya gemetar kecil di sisi tubuhnya. Tatapan majikan tua menusuk lurus ke arahnya. Tajam. Seperti pisau yang pelan tapi pasti mengupas lapisan kebohongan. Jawab dengan jelas. Ucap majikan tua pelan namun berat. Apakah kau benar-benar melihat Nabila keluar dari ruang penyimpanan? Farid menengan ludah. Anak majikan berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya tampak tenang, namun rahangnya mengeras. Tatapannya pada Farid bukan sekedar peringatan. Itu ancaman diam. Reza menyadari hal itu. Ia bisa melihat bagaimana Farid sekilas melirik ke arah anak majikan sebelum menjawab. Iya, saya melihatnya, kata Farid akhirnya. Namun suaranya tidak setegas sebelumnya. Dari jarak berapa? Tanya majikan tua lagi. Dari seberang halaman. Reza mengangkat wajahnya. Seberang halaman saat itu tertutup tumpukan karung pakan tuan. Ucapnya tenang. Dan pintu ruang penyimpanan menghadap ke dalam, bukan ke halaman. Beberapa pekerja mulai berbisik pelan. Farid berkeringat. Majikan tua melangkah lebih dekat. Kau sudah bekerja padaku 15 tahun, Farid. Jangan rusak itu dengan satu kebohongan. Suasana benar-benar sunyi.
Tak ada suara angin, tak ada suara langkah. Bahkan napas terasa berat. Farid akhirnya menunduk. Saya tidak melihat dengan jelas, ucapnya lirih. Anak majikan langsung menyela. Ayah, dia mungkin hanya salah mengingat. Diam, potong majikan tua tegas. Suara itu memecah ruangan. Untuk pertama kalinya, anak majikan terlihat benar-benar terpukul oleh satu kata itu. Majikan tua kembali menatap Farid. Siapa yang memintamu bersaksi? Pertanyaan itu menggantung seperti pedang di udara. Farid gemetar. Keringat menetes di pelipisnya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya kira benar. Reza tahu itu bukan jawaban. Majikan tua juga tahu. Apakah ada yang memintamu menyebut nama Nabila? Farid terdiam lama. Anak majikan kini benar-benar tegang. Matanya menatap Farid tajam, penuh peringatan. Dan disitulah Reza mengerti. Ini bukan sekadar kebohongan spontan. Ini tekanan. Farid akhirnya mengangkat wajahnya perlahan. Saya tidak melihat jelas siapa yang keluar dari ruangan itu. Katanya lebih keras dari sebelumnya. Saya hanya disuruh mengatakan bahwa itu Nabila. Ruangan seperti runtuh dalam satu kalimat. Semua mata langsung tertuju pada anak majikan. Wajahnya berubah. Ini omong kosong. Bentaknya cepat. Dia hanya panik. Majikan tua tidak langsung berbicara. Ia menatap anaknya lama. Disuruh oleh siapa? Tanyanya kembali pada Farid. Farid menutup mata sejenak. Seperti orang yang sudah tak sanggup lagi memikul beban. Maafkan saya, Tuan. Saya diperintahkan untuk tidak menyebut nama lain. Nama lain. Bukan Nabila. Ruangan terasa semakin berat. Reza menahan napas. Majikan tua perlahan menoleh ke arah anaknya. Apakah kau tahu sesuatu yang belum kau katakan padaku? Anak majikan melangkah maju. Ayah, kau akan mempercayai bekerja rendahan dibanding anakmu sendiri? Pertanyaan itu keras. Namun, bukan itu yang paling melukai. Yang melukai adalah nada defensif yang terlalu cepat. Majikan tua berdiri tegak. Di tempat ini, katanya pelan namun penuh tekanan. Aku mempercayai kebenaran, bukan hubungan darah. Kalimat itu seperti tamparan. Anak majikan mengepalkan tangan. Baik, katanya akhirnya. Suaranya mulai meninggi. Kalau kau ingin tahu, Nabila memang sering berada di sekitar ruang itu. Aku hanya memastikan. Reza menatapnya tajam. Memastikan atau menuduh tanpa dasar? Anak majikan mendekat beberapa langkah. Wajahnya memerah. Kau tidak tahu apa-apa. Majikan tua mengangkat tangan, menghentikan pertengkaran. Cukup. Ia berjalan perlahan menuju lemari kayu besar di ruangan itu. Kunci lemari itu ada padamu, katanya pada anaknya. Buka. Anak majikan terlihat ragu sesaat, tapi akhirnya menyerahkan kunci. Lemari dibuka, kosong di bagian tempat perhiasan disimpan. Majikan tua memeriksa dengan teliti. Lalu ia menoleh. Perhiasan itu belum ditemukan? Anak majikan terdiam. Farid menunduk semakin dalam. Reza berdiri dengan dada berdebar. Karena ia tahu, satu langkah lagi. Satu langkah kecil menuju kebenaran. Dan jika perhiasan itu ditemukan di tempat yang salah, maka bukan hanya Nabila yang akan dibersihkan namanya, tapi seseorang yang lebih besar akan jatuh. Dan retakan antara ayah dan anak mungkin tak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Ruangan masih dipenuhi keheningan yang tegang. Lemari kayu besar itu terbuka lebar. Bagian tempat perhiasan disimpan kosong. Majikan tua berdiri di depannya dengan wajah yang sulit ditebak, antara kecewa dan marah. Jika bukan Nabila, ucapnya pelan namun tajam. Maka siapa? Tidak ada yang menjawab.
Farid menunduk dalam. Anak majikan berdiri dengan wajah kaku. Reza bisa melihat sesuatu berubah dalam tatapan majikan tua. Ia tidak lagi sepenuhnya yakin pada cerita yang dibangun anaknya. Reza melangkah satu langkah ke depan. "Tuan," katanya hati-hati. "Bolehkah ruang penyimpanan dan kamar pekerja diperiksa?" Anak majikan langsung bereaksi. "Ini penghinaan. Kau tidak berhak meminta itu." Reza tidak menoleh padanya. "Saya hanya ingin membersihkan nama istri saya." Majikan tua menatap Reza cukup lama. Lalu perlahan ia mengangguk. "Periksa." Satu kata itu seperti gempa kecil di dalam ruangan. Anak majikan terlihat tidak menyangka ayahnya akan menyetujui permintaan itu. Beberapa pekerja dipanggil. Ruang penyimpanan diperiksa kembali, sudut-sudut ruangan diperhatikan. Karung-karung pakan dibuka. Lantai diketuk. Tidak ada. Wajah anak majikan mulai terlihat lebih percaya diri lagi. "Kau lihat?" katanya dingin pada Reza. Tidak ada apapun. Namun Reza tidak menyerah. Ia teringat sesuatu. Beberapa hari terakhir, Farid sering terlihat gelisah. Dan tadi malam, ia melihat Farid berjalan cepat menuju barisan kamar pekerja setelah berbicara dengan anak majikan. Reza menoleh pada majikan tua. "Tuan, izinkan kamar pekerja juga diperiksa." Anak majikan langsung memotong. "Ini sudah keterlaluan." Tapi majikan tua mengangkat tangannya. Jika tidak bersalah, tidak ada yang perlu ditakuti. Farid terlihat pucat. Barisan kamar pekerja sederhana itu berdiri memanjang di sisi halaman. Satu persatu diperiksa, hingga tiba di kamar Farid. Farid berdiri di depan pintunya. Tubuhnya seperti membeku. "Buka," perintah majikan tua. Farid gemetar saat membuka kunci. Kamar itu kecil dan berantakan. Kasur tipis, lemari kayu tua, karung pakaian tergantung. Majikan tua masuk lebih dulu. Reza berdiri di ambang pintu. Napasnya terasa berat. Jantungnya berdetak keras di telinganya sendiri. Lemari dibuka. Tidak ada. Kasur diangkat. Tidak ada. Anak majikan mulai tersenyum tipis lagi. "Kau puas sekarang?" katanya pada Reza. Namun majikan tua belum berhenti. Ia memperhatikan sudut ruangan. Di bawah meja kayu kecil, ada kotak besi tua yang terkunci. "Buka itu," katanya. Farid terlihat hampir roboh. "Itu hanya barang pribadi saya, Tuan." "Buka." Suara majikan tua tidak lagi memberi ruang untuk penolakan. Farid membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Dan disitulah semuanya berubah. Di dalam kotak, terbungkus kain tipis. Tergeletak perhiasan yang selama ini dinyatakan hilang. Gelang emas, kalung berlian kecil, cincin keluarga. Ruangan terasa seperti kehilangan udara. Farid jatuh terduduk. Anak majikan mundur satu langkah. Reza berdiri diam. Nabila tidak pernah menyentuh semua itu. Majikan tua mengambil salah satu gelang dan menatapnya lama. Bagaimana ini bisa ada di sini? Farid mulai menangis. Saya hanya disuruh menyimpannya sementara." "Disuruh siapa?" Suara majikan tua kini berat dan berbahaya. Farid terdiam. Semua mata beralih pada anak majikan. Wajahnya tidak lagi setenang tadi. "Ayah, ini tidak seperti yang terlihat." "Disuruh siapa?" ulang majikan tua, kali ini lebih keras. Farid akhirnya mengangkat wajahnya. Air mata bercampur keringat di pipinya. "Saya diperintahkan untuk menaruhnya di sini dan menyebut nama Nabila." Keheningan yang jatuh setelah itu terasa seperti kehancuran. Majikan tua perlahan menoleh ke arah anaknya. Tatapan itu bukan lagi sekadar marah. Itu kecewa. Dan mungkin hancur. Anak majikan mencoba bicara, namun suaranya tercekat. "Ayah, aku hanya ingin..." "Kau ingin apa?" potong majikan tua. Tidak ada jawaban. Reza merasakan tangannya gemetar. Semua penderitaan Nabila, semua penghinaan, semua malam dingin di kandang kambing. Hanya karena ambisi dan ego. Majikan tua berdiri tegak. "Bebaskan Nabila sekarang juga," perintahnya.
Reza menutup mata sejenak. Beban yang menekan dadanya sejak hari pertama akhirnya mulai terangkat. Namun di balik semua itu, ia tahu satu hal. Hubungan ayah dan anak itu tidak akan pernah sama lagi. Dan badai ini belum benar-benar selesai. Karena harga dari sebuah kebohongan selalu lebih mahal daripada yang dibayangkan. Ruangan itu masih terasa berat, meski perhiasan telah ditemukan. Farid terduduk lemas di lantai. Kotak besi terbuka di hadapannya. Perhiasan yang hilang kini menjadi saksi kebohongan yang tak bisa lagi disangkal. Majikan tua berdiri membeku. Di hadapannya bukan hanya seorang pekerja yang berbohong, tapi anaknya sendiri yang terlibat. "Kenapa?" tanya majikan tua perlahan. Suaranya bukan lagi marah, melainkan terluka. Anak majikan menunduk, namun bukan karena menyesal. Wajahnya justru menunjukkan campuran antara kesal dan terpojok. "Ayah tidak mengerti," katanya akhirnya. "Kalau begitu jelaskan." Keheningan menggantung sesaat. Reza berdiri beberapa langkah di belakang. Ia tidak ikut bicara. Ia tahu ini bukan lagi pertarungannya. Ini adalah retakan dalam keluarga itu sendiri. Anak majikan mengangkat wajahnya. Ayah terlalu percaya pada mereka, terlalu memberi ruang pada pekerja asing seolah mereka keluarga. Kalimat itu membuat dada Reza menegang. "Tapi ini bukan soal pekerjaan," potong majikan tua. Anak majikan menghembuskan napas keras. "Ia menolakku." Ruangan terasa seperti membeku untuk kedua kalinya. Reza perlahan menoleh. Majikan tua menyipit mata. "Siapa?" "Nabila." Nama itu jatuh dengan berat. Semua potongan teka-teki akhirnya menyatu. Reza merasakan darahnya berdesir. Anak majikan melanjutkan. Suaranya kini lebih tajam. "Aku hanya ingin membantunya pindah ke rumah utama, memberinya pekerjaan lebih ringan, tapi dia menolak. Dia bahkan menghindariku." "Itu haknya," jawab majikan tua dingin. "Tapi dia mempermalukanku," bentak anak majikan. "Di depan pekerja lain." Reza mengepalkan tangan. Kini jelas, ini bukan tentang perhiasan. Ini tentang ego yang tersinggung. Majikan tua menatap anaknya dengan sorot mata yang tidak pernah Reza lihat sebelumnya. "Kau menghancurkan nama seorang perempuan hanya karena kau tidak bisa menerima penolakan?" Anak majikan terdiam. Reza akhirnya melangkah maju. "Tuan," katanya pelan, "istri saya hanya ingin bekerja dengan tenang. Dia tidak pernah bermaksud mempermalukan siapapun." Anak majikan menatap Reza dengan kebencian terbuka. "Kau seharusnya tahu tempatmu." Reza tidak lagi menunduk. "Saya tahu tempat saya, tapi saya juga tahu istri saya tidak bersalah." Majikan tua mengangkat tangannya, menghentikan perdebatan. "Aku kecewa padamu," katanya pada anaknya. "Bukan karena kau membuat kesalahan, tapi karena kau menggunakan kekuasaan untuk menghancurkan orang yang lebih lemah." Anak majikan tampak tak percaya. "Jadi ayah membelanya, aku membela kebenaran." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada bentakan. Anak majikan menatap ayahnya dengan luka yang berbeda. Bukan luka penyesalan, tapi luka harga diri yang jatuh. Reza tahu, sejak saat itu, hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. Majikan tua memanggil dua pekerja. "Bebaskan Nabila sekarang juga, dan panggil dia ke sini." Beberapa menit kemudian, Nabila masuk ke ruangan itu. Wajahnya masih pucat, namun ia berdiri tegak. Matanya sempat bertemu dengan Reza. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada secercah harapan di sana. Majikan tua mendekatinya. "Atas nama keluarga ini, aku meminta maaf." Ruangan sunyi. Nabila menunduk hormat. "Saya hanya ingin keadilan, Tuan." Majikan tua mengangguk. "Kau mendapatkannya." Lalu ia menoleh pada anaknya. "Kau akan meninggalkan peternakan ini untuk sementara waktu. Pergilah ke kota. Renungkan apa yang telah kau lakukan." Wajah anak majikan memucat. "Ayah, ini bukan permintaan." Kalimat itu final. Anak majikan menatap Reza untuk terakhir kalinya hari itu. Tatapan yang penuh amarah, dendam, dan sesuatu yang belum selesai. Ia berbalik dan keluar tanpa berkata lagi. Reza berdiri diam. Kebenaran memang telah terungkap. Nama Nabila telah dibersihkan. Tapi Reza merasakan sesuatu yang belum tuntas. Tatapan terakhir itu bukan tatapan orang yang menyerah. Itu tatapan orang yang menyimpan dendam.
Dan dalam hati Reza, muncul satu kesadaran yang membuatnya tidak sepenuhnya lega. Masalah ini mungkin telah selesai di depan semua orang. Tapi di balik bayangan, mungkin baru saja dimulai. Sore itu langit tampak lebih tenang. Setelah kejadian di rumah utama, suasana peternakan berubah drastis. Para pekerja yang sebelumnya menjauh, kini kembali menyapa Reza, meski dengan rasa sungkan. Beberapa bahkan meminta maaf karena tidak berani membela Nabila. Namun Reza tidak menyimpan dendam. Baginya, yang terpenting adalah nama istrinya telah bersih. Menjelang maghrib, seorang pekerja datang ke kandang belakang. "Tuan memanggilmu lagi," katanya singkat. Reza dan Nabila saling pandang. Ada rasa tegang yang berbeda kali ini. Bukan ketakutan, tapi ketidakpastian. Reza melangkah menuju rumah utama dengan hati-hati. Majikan tua duduk sendirian di teras belakang. Tidak ada anaknya, tidak ada Farid, tidak ada pekerja lain. Hanya mereka berdua. "Duduklah," ucap majikan tua pelan. Reza duduk dengan sikap hormat. Untuk beberapa saat, pria tua itu tidak berbicara. Ia hanya memandangi peternakan luas yang terbentang di depan mereka. "Aku membangun semua ini dengan tangan sendiri," katanya akhirnya. "Aku pernah miskin. Aku pernah dihina. Aku tahu rasanya tidak dipercaya." Reza mendengarkan dengan tenang. "Hari ini, lanjutnya, aku hampir membuat kesalahan yang sama pada orang yang tidak bersalah." Reza menunduk. "Tuan tidak bersalah. Tuan hanya menerima laporan." Majikan tua tersenyum tipis. Seorang pemimpin tetap bertanggung jawab atas keputusan yang terjadi di bawah namanya. Keheningan kembali hadir. Lalu majikan tua menoleh langsung ke arah Reza. "Aku mengamatimu sejak lama." Reza sedikit terkejut. "Cara kau bekerja, cara kau memperlakukan hewan, cara kau menjaga istrimu. Kau bukan hanya pekerja." Reza tidak tahu harus menjawab apa. "Aku butuh orang yang bisa dipercaya," lanjut majikan tua. "Orang yang tidak silau kekuasaan. Orang yang tidak menyalahgunakan kepercayaan." Jantung Reza mulai berdetak lebih cepat. Aku ingin kau menjadi pengawas kandang. Reza terdiam. Itu bukan posisi kecil. Itu berarti tanggung jawab atas pekerja lain, akses ke ruang penyimpanan, kepercayaan langsung dari pemilik. "Tuan," suara Reza hampir tercekat. "Saya hanya seorang santri perantau." "Justru itu," jawab majikan tua tegas. "Kau tahu batas, kau tahu takut pada Tuhan." Reza menunduk dalam. Namun di balik tawaran itu, ia merasa ada beban lain. "Tuan," ucapnya pelan, "saya tidak ingin posisi ini menjadi alasan kebencian baru." Majikan tua mengerti maksudnya. "Anakku akan lama di kota, dan ketika ia kembali, ia harus belajar menghormati orang lain." Reza terdiam. Ia tidak pernah mengejar jabatan. Ia hanya ingin hidup tenang bersama istrinya. "Aku juga akan menggandakan upahmu," lanjut majikan tua, "dan menyediakan rumah kecil yang lebih layak untukmu dan Nabila." Reza menutup mata sejenak. Beberapa malam lalu, ia dan Nabila tidur di atas jerami, dengan tuduhan pencuri melekat di kepala mereka. Sekarang, tawaran ini datang seperti hujan setelah badai. Namun ia tetap berhati-hati. "Saya menerima jika itu untuk kebaikan bersama," ucapnya akhirnya. "Tapi saya tidak ingin diperlakukan istimewa." Majikan tua tersenyum lebih lebar kali ini. Keistimewaan bukan soal jabatan, tapi soal kepercayaan. Reza berdiri dan menunduk hormat. Ketika ia berjalan kembali ke kandang belakang, langit sudah mulai gelap. Nabila menunggunya dengan wajah cemas. "Apa yang terjadi?" Reza duduk di sampingnya. "Aku ditawari menjadi pengawas kandang." Nabila terdiam. Air mata perlahan menggenang di matanya. Bukan karena sedih, karena lega. Namun Reza tahu satu hal. Setiap kenaikan selalu membawa ujian baru. Dan meski badai pertama telah berlalu, ia belum tahu apakah ketenangan ini benar-benar awal dari kebahagiaan, atau hanya jeda sebelum ujian yang lebih besar datang. Beberapa minggu berlalu sejak hari pengakuan itu. Peternakan kembali berjalan seperti biasa. Namun ada satu hal yang berubah, cara orang memandang Reza. Kini ia bukan lagi sekadar pengembala unta.
Ia adalah pengawas kandang, orang kepercayaan majikan tua. Rumah kecil baru yang dijanjikan telah diberikan. Letaknya tidak jauh dari kandang utama, lebih bersih, lebih layak. Nabila mulai tersenyum kembali. Ia kembali bekerja seperti biasa, namun kini dengan kepala tegak. Namun Reza tidak pernah benar-benar merasa tenang. Ia tahu ketenangan yang datang terlalu cepat seringkali menyimpan sesuatu di belakangnya. Suatu sore, ketika ia sedang memeriksa daftar pakan, seorang pekerja mendekat dengan wajah ragu. "Reza, ada kabar dari kota." Reza mengangkat wajahnya. "Kabar apa?" "Anak majikan tidak jadi tinggal lama di sana." Jantung Reza berdegup pelan. "Kapan dia kembali?" "Katanya minggu depan." Langit sore itu tiba-tiba terasa lebih berat. Malamnya Reza duduk di luar rumah kecilnya. Nabila membawa 2 gelas teh hangat dan duduk di sampingnya. "Kau memikirkan sesuatu," kata Nabila lembut. Reza tidak langsung menjawab. "Dia akan kembali." Nabila terdiam sejenak. "Dan?" Orang seperti dia tidak mudah menerima kekalahan. Nabila menunduk. Ia pun tahu itu. Beberapa hari kemudian, mobil mewah itu kembali memasuki gerbang peternakan. Anak majikan turun dengan pakaian lebih rapi dari biasanya. Wajahnya tampak lebih tenang. Terlalu tenang. Ia tidak langsung mendekati Reza. Tidak ada bentakan. Tidak ada sindiran. Justru sebaliknya. Ia tersenyum tipis saat berpapasan. "Saya dengar kau sekarang pengawas," katanya ringan. Reza menunduk hormat, namun tidak kehilangan kewaspadaan. "Saya hanya menjalankan amanah." Anak majikan mengangguk pelan. "Bagus, jalankan dengan baik." Nada suaranya tidak lagi meledak-ledak. Itulah yang membuat Reza semakin waspada. Beberapa hari setelah kepulangannya, mulai muncul hal-hal kecil yang mengganggu. Catatan pakan tiba-tiba hilang. Kunci kandang pernah tidak berada di tempatnya. Beberapa kambing ditemukan lepas di malam hari. Tidak ada bukti langsung, tidak ada saksi. Tapi semua itu terjadi dalam pengawasan Reza. Bisikan kecil mulai terdengar di antara pekerja. Sejak Reza jadi pengawas, masalah makin banyak. Reza merasakan tekanan itu perlahan. Suatu malam ketika ia sedang memeriksa kandang sendirian, ia mendengar suara langkah di belakangnya. Anak majikan berdiri beberapa meter dari situ. "Kau terlihat lelah," katanya santai. Reza menoleh perlahan. Hanya memastikan semuanya berjalan baik. Anak majikan melangkah lebih dekat. Menjadi orang kepercayaan itu berat. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat ayahku kecewa. Reza menangkap pesan tersembunyi dalam kalimat itu. Ancaman tanpa suara keras. "Amanah harus dijaga," jawab Reza tenang. Anak majikan tersenyum. "Kita lihat saja berapa lama kau bisa bertahan." Kalimat itu diucapkan hampir seperti bisikan, namun cukup jelas. Malam itu, Reza kembali ke rumah dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan sepenuhnya. Nabila menyambutnya dengan senyum. Namun Reza tahu, ia harus bersiap. Ini bukan lagi tentang fitnah terang-terangan. Ini permainan perlahan. Menjatuhkan tanpa terlihat menjatuhkan. Dan jika ia lengah sedikit saja, bukan hanya jabatan yang hilang, tapi mungkin seluruh kepercayaan yang baru saja ia bangun. Reza memandang langit malam. Dalam hatinya ia berdoa. Ia tidak meminta kemudahan. Ia hanya meminta kekuatan untuk tetap jujur. Karena ia tahu, badai kedua mungkin tidak datang dengan suara petir, tapi dengan langkah pelan yang lebih mematikan. Sejak kepulangan anak majikan, peternakan terasa berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan terang-terangan. Semuanya berjalan normal di permukaan. Justru itu yang membuat Reza semakin waspada. Masalah-masalah kecil mulai muncul secara teratur. Satu pagi, 2 ekor kambing hilang dari kandang barat. Pagar tidak rusak, kunci masih tergantung rapi. Seolah-olah hewan itu menghilang begitu saja. Reza memeriksa setiap sudut, setiap jejak di pasir. Ada bekas langkah manusia, tapi bekas itu sengaja diacak. Beberapa pekerja mulai berbisik. Dulu tidak pernah ada kehilangan begini. Sejak ada pengawas baru, Reza mendengar semuanya. Ia tidak membantah, ia juga tidak marah. Ia hanya bekerja lebih teliti.
Malam berikutnya, persediaan pakan tercatat berkurang lebih banyak dari biasanya. Angka di buku tidak sesuai dengan stok di gudang. Reza memeriksa ulang catatan. Tulisan di beberapa baris terlihat sedikit berbeda, seperti ada yang mengganti angka. Ia tahu tulisannya sendiri. Itu bukan miliknya, namun tidak ada saksi. Suatu sore, majikan tua memanggilnya. Ada laporan keuangan yang tidak cocok, katanya serius. Reza menunduk. Saya akan periksa ulang semuanya. Majikan tua menatapnya lama. Aku percaya padamu, tapi kepercayaan itu harus dijaga. Kalimat itu bukan ancaman, tapi Reza tahu, jika kesalahan kecil terus terjadi, kepercayaan itu bisa retak. Malam itu, ketika ia kembali ke kandang sendirian untuk memeriksa ulang kunci dan pakan, ia merasakan sesuatu. Perasaan sedang diawasi. Ia berhenti. Langkahnya melambat. Di sudut bayangan dekat gudang pakan, ada siluet berdiri. Anak majikan. Ia keluar perlahan dari gelap. Kau bekerja terlalu keras, katanya ringan. Reza menatapnya tenang. Karena saya tidak ingin mengecewakan siapapun. Anak majikan tersenyum tipis. Kau terlihat gugup akhir-akhir ini. Saya hanya berhati-hati. Anak majikan berjalan mengitari Reza pelan, seperti pemangsa yang sedang menilai mangsanya. Kau tahu, katanya pelan, kepercayaan ayahku tidak selamanya. Reza diam. Kau pikir satu kebenaran bisa membuatmu tak tergoyahkan? Reza mengangkat wajahnya sedikit. Saya tidak mencari posisi. Saya hanya menjaga amanah. Anak majikan berhenti tepat di depannya. Dan jika amanah itu hilang? Keheningan mengeras di antara mereka. Reza tidak menunduk. Kalau saya salah, saya siap bertanggung jawab. Tapi kalau saya dijebak, itu berbeda. Untuk pertama kalinya, senyum anak majikan memudar sedikit. Berhati-hatilah Reza, katanya pelan. Tidak semua jebakan terlihat seperti jebakan. Ia berbalik dan pergi. Langkahnya tenang, terlalu tenang. Malam itu Reza tidak langsung pulang. Ia memeriksa setiap sudut gudang. Dan di balik tumpukan karung paling belakang, ia menemukan sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Sebuah kantong kecil berisi uang. Banyak. Terlalu banyak untuk ukuran pekerja kandang. Dan di atas kantong itu, ada buku catatan kecil dengan namanya tertulis di halaman depan. Reza membeku. Jika ini ditemukan oleh orang lain, semua tuduhan pencurian akan kembali, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tangannya gemetar. Ini bukan lagi permainan kecil. Ini perang yang dirancang rapi. Dan jika ia salah melangkah satu kali saja, kali ini mungkin tidak ada kesempatan kedua. Reza berdiri di tengah gudang yang sunyi. Ia tidak tahu siapa yang sedang mengawasinya. Tapi ia tahu satu hal. Permainan ini hampir mencapai puncaknya. Dan badai berikutnya akan jauh lebih besar dari yang pertama. Gudang itu sunyi. Hanya suara napas Reza yang terdengar berat di antara tumpukan karung pakan. Di tangannya, kantong uang itu terasa seperti bara api. Dan buku kecil dengan namanya tertulis di halaman depan, seperti vonis yang sudah disiapkan. Reza memejamkan mata sesaat. Jika ia panik, ia kalah. Jika ia menyembunyikan ini, ia terlihat bersalah. Jika ia melapor tanpa bukti siapa pelakunya, ia bisa dianggap mengada-ada. Permainan ini rapi, terlalu rapi. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari luar gudang. Reza tidak sempat menyembunyikan apapun. Pintu terbuka. Majikan tua berdiri di sana, bersama anaknya, dan dua pekerja lain. Tatapan mereka langsung tertuju pada kantong uang di tangan Reza. Ruangan membeku. Apa itu? Suara majikan tua berat. Anak majikan melangkah masuk lebih dulu. Saya mendengar ada aktivitas mencurigakan di gudang, katanya santai. Ternyata benar. Reza tidak bergerak. Ia tahu ini momen yang menentukan. Saya baru saja menemukan ini di balik karung, jawab Reza tenang. Anak majikan tertawa kecil. Dan kebetulan ada namamu di buku itu? Majikan tua mendekat. Jelaskan. Reza mengangkat buku kecil itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat catatan-catatan angka, seolah-olah daftar pemasukan dan pengeluaran rahasia. Tapi tulisan itu bukan tulisannya. Saya tidak pernah melihat ini sebelumnya, kata Reza mantap.
Anak majikan menyilangkan tangan. Semua orang yang tertangkap selalu bilang begitu. Reza menatapnya lurus. Kalau ini milik saya, mengapa saya menyimpannya di tempat yang bisa ditemukan siapa saja? Anak majikan tidak langsung menjawab. Majikan tua memperhatikan wajah Reza lama. Ia tidak melihat kepanikan di sana, hanya ketegasan. Kau tahu konsekuensinya jika ini benar? Tanya majikan tua. Saya tahu, jawab Reza. Keheningan terasa berat. Lalu Reza berkata sesuatu yang membuat suasana berubah. Tuan, jika saya bersalah, periksa tulisan tangan di buku ini. Bandingkan dengan tulisan saya di catatan kandang. Anak majikan langsung menyela. Tulisan bisa saja disamakan. Tentu, jawab Reza. Tapi orang yang menulis dengan kebiasaan tertentu akan meninggalkan pola. Majikan tua mengangguk pelan. Ia memberi isyarat agar buku itu dibawa. Anak majikan mulai terlihat tidak nyaman. Tuan, lanjut Reza. Bolehkah saya bertanya satu hal? Majikan tua menatapnya. Siapa yang memberitahu Tuan tentang aktivitas mencurigakan di gudang malam ini? Ruangan menjadi hening. Majikan tua menoleh perlahan ke arah anaknya. Anak majikan menjawab cepat. Saya mendapat laporan. Dari siapa? Hening. Tak ada jawaban. Reza melanjutkan dengan suara tenang namun tajam. Saya masuk gudang 5 menit sebelum Tuan datang. Jika saya pelakunya, berarti ada yang mengawasi saya dengan sangat cepat. Kalimat itu seperti menembus dinding kebohongan. Majikan tua kini benar-benar memperhatikan anaknya. Bagaimana kau tahu Reza ada di gudang? Anak majikan terdiam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak punya jawaban yang siap. Reza berdiri tegak. Saya tidak ingin posisi. Saya tidak ingin kekuasaan. Saya hanya ingin bekerja dengan jujur. Suara itu tidak tinggi, tidak emosional, tapi kuat. Majikan tua akhirnya berbicara. Kita akan memeriksa semuanya. Tulisan tangan, waktu, dan siapa yang berada di sekitar gudang sebelum ini. Anak majikan terlihat pucat. Permainan yang ia rancang untuk menjatuhkan Reza, kini berbalik arah. Dan ia menyadari satu hal. Jika jebakan ini terbongkar, kali ini bukan hanya teguran yang menunggunya. Reza berdiri diam. Ia tahu badai sudah di puncaknya. Dan setelah ini, seseorang akan benar-benar jatuh. Pagi itu seluruh pekerja dikumpulkan di halaman utama. Udara terasa panas. Bukan hanya karena matahari gurun, tapi karena ketegangan yang menggantung di antara semua orang. Majikan tua berdiri di depan. Di sampingnya, anak majikan dengan wajah tegang. Reza berdiri beberapa langkah di belakang, tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Di tangan majikan tua, terdapat 2 buku. 1 buku kecil yang ditemukan di gudang. 1 lagi buku catatan resmi kandang milik Reza. Aku sudah memeriksa tulisan ini, ucap majikan tua dengan suara dalam. Semua terdiam. Ini bukan tulisan Reza. Bisikan kecil langsung terdengar. Anak majikan mengepalkan rahangnya. Majikan tua melanjutkan. Dan semalam, aku juga memeriksa rekaman kamera di gerbang samping. Reza sedikit terkejut. Ia tidak tahu ada kamera di area itu. Rekaman menunjukkan seseorang memasuki gudang sebelum Reza datang. Semua mata beralih perlahan. Majikan tua menatap anaknya. Dan orang itu adalah kau. Keheningan yang jatuh kali ini lebih berat dari sebelumnya. Wajah anak majikan berubah pucat. Ayah, itu tidak seperti yang terlihat. Kau masuk membawa sesuatu, potong majikan tua, dan keluar dengan tangan kosong. Reza menahan napas. Inilah momen yang menentukan. Anak majikan mencoba berdiri tegak. Saya hanya memeriksa gudang. Dengan membawa buku dan kantong uang, suara majikan tua kini bukan lagi sekedar kecewa. Itu marah yang tertahan lama. Semua pekerja menyaksikan. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi. Tidak ada lagi ruang untuk menyalahkan orang lain. Anak majikan akhirnya kehilangan ketenangannya. Baik, bentaknya. Ya, saya yang menaruhnya di sana. Halaman terasa seperti berhenti berputar. Reza memejamkan mata sejenak. Majikan tua tidak bergerak. Kenapa? Tanyanya pelan. Anak majikan tertawa pahit. Karena kau lebih mempercayai dia daripada anakmu sendiri. Ia menunjuk ke arah Reza.
Sejak awal kau selalu membelanya. Kau melihatnya seperti putra yang lebih baik. Majikan tua terdiam. Dan aku harus menunjukkan padamu bahwa dia tidak sebersih yang kau kira. Reza berdiri diam. Ia tidak membalas. Majikan tua akhirnya berbicara dengan suara yang lebih rendah, namun lebih menyakitkan. Tidak ada yang perlu kau tunjukkan padaku. Yang kau tunjukkan hanyalah siapa dirimu sebenarnya. Anak majikan terdiam. Kau menggunakan fitnah untuk menghancurkan orang yang tidak bersalah. 2 kali. Angin panas berhembus melewati halaman. Mulai hari ini, lanjut majikan tua. Kau tidak lagi terlibat dalam pengelolaan peternakan ini. Semua terkejut. Ayah, suara anak majikan pecah. Kau akan pergi, bukan untuk sementara, tapi sampai kau belajar arti tanggung jawab. Kalimat itu final. Anak majikan menatap ayahnya dengan campuran amarah dan kehancuran. Lalu ia menoleh ke arah Reza. Tatapan itu bukan lagi sombong. Itu kosong. Ia berbalik dan berjalan menjauh dari halaman tanpa berkata apapun lagi. Debu berterbangan di belakang langkahnya. Majikan tua berdiri lama memandang kepergian anaknya. Untuk sesaat, ia terlihat seperti bukan pemilik peternakan besar, tapi hanya seorang ayah yang kehilangan sesuatu. Lalu ia menoleh pada Reza. Aku telah menyakitimu 2 kali, katanya pelan. Reza menunduk hormat. Saya hanya ingin bekerja dengan jujur. Majikan tua mengangguk. Dan kau telah membuktikannya. Hari itu, bukan hanya nama Reza yang dibersihkan, tapi juga satu garis dalam keluarga besar itu yang akhirnya terputus. Namun di balik kemenangan itu, Reza merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa bahwa kejujuran memang berat, tapi kebohongan selalu lebih mahal harganya. Peternakan kembali tenang. Namun ketenangan kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tatapan curiga. Para pekerja kembali bekerja dengan kepala tegak. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Reza berjalan tanpa beban di dadanya. Beberapa hari setelah kepergian anaknya, majikan tua memanggil Reza dan Nabila ke rumah utama. Tidak ada ketegangan, tidak ada kemarahan. Hanya suasana yang sunyi dan berat oleh penyesalan. Majikan tua duduk di kursi kayunya seperti biasa, namun wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Nabila, ucapnya pelan. Aku tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi, tapi aku ingin memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Nabila menunduk hormat. Saya sudah memaafkan Tuan. Jawaban itu sederhana, tapi tulus. Majikan tua menatap Reza. Dan kau tidak pernah membalas dengan kebencian, bahkan ketika kau dijebak untuk kedua kalinya. Reza menggeleng pelan. Jika saya membalas dengan marah, saya akan menjadi sama seperti yang menjatuhkan saya. Keheningan turun sejenak. Lalu majikan tua berdiri. Aku sudah memutuskan sesuatu. Reza dan Nabila saling pandang. Aku akan menyerahkan sebagian pengelolaan peternakan ini padamu secara resmi. Bukan hanya sebagai pengawas, tapi sebagai mitra. Reza terdiam. Ia tidak pernah membayangkan sejauh itu. Mitra, suaranya pelan. Aku butuh orang yang menjaga tempat ini bukan dengan ego, tapi dengan hati. Nabila menahan napas. Reza menunduk dalam. Saya hanya ingin hidup tenang bersama istri saya. Dan kau akan mendapatkannya, jawab majikan tua. Tapi ketenangan juga perlu orang yang menjaganya. Beberapa bulan kemudian, perubahan itu benar-benar terasa. Reza kini bukan hanya mengatur kandang. Ia ikut dalam keputusan pembelian pakan, perawatan hewan, bahkan pengelolaan keuangan kecil. Ia tetap mengenakan kaos coklat kumuh dan sarungnya saat bekerja. Ia tetap turun langsung memberi makan unta. Ia tidak berubah. Itulah yang membuat para pekerja menghormatinya. Sementara Nabila kembali bekerja dengan senyum yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi menunduk ketika berjalan melewati halaman. Ia tahu ia pernah dijatuhkan dan berdiri kembali dengan kepala tegak. Suatu sore, saat matahari gurun mulai tenggelam, Reza berdiri memandang peternakan yang luas.
Nabila berdiri di sampingnya. "Kau menyesal pernah datang ke sini?" tanya Nabila lembut. Reza tersenyum kecil. "Kalau aku tidak datang, aku tidak akan menemukanmu." Nabila tersenyum. Angin sore berhembus pelan. Reza menatap langit yang berubah jingga. Ia datang sebagai santri perantau tanpa apa-apa. Ia hampir kehilangan segalanya karena fitnah. Ia dijatuhkan 2 kali. Tapi ia tidak membalas dengan kebencian. Dan justru karena itu, ia diangkat. Bukan karena ia paling kuat, bukan karena ia paling pintar, tapi karena ia memilih jujur ketika semua orang memilih cara mudah. Dan di tengah gurun yang luas itu, Reza akhirnya mengerti satu hal. Kehormatan bukan diberikan oleh jabatan, tapi dijaga oleh hati. Cerita mereka tidak berakhir dengan kemewahan, tidak dengan balas dendam, tapi dengan ketenangan yang dibangun dari ujian yang berat. Dan terkadang, itulah kemenangan yang paling besar.